Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, sepanjang minggu ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu tema, yaitu ibadah yang sejati. Hari ini hingga Jumat nanti saya akan mengajak kita semua melihat apa sih itu ibadah yang sejati dengan menjawab beberapa pertanyaan dan melihat jawabannya menurut kitab Kejadian hingga Ulangan. Lalu kemudian di hari Sabtu nanti saya akan memberikan langkah-langkah praktis untuk seluruh pembahasan kita. Hari ini mari kita terlebih dahulu menjawab pertanyaan, apa itu ibadah? Bahasa Ibrani kata ibadah di dalam Perjanjian Lama ialah abot. Kata ini pertama kali muncul dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 5 yang berbunyi demikian. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Dalam ayat ini kata abot berarti bekerja atau mengusahakan. Dari sini saja kita dapat melihat bahwa ternyata Alkitab tidak membedakan kata yang digunakan untuk bekerja dan beribadah. Keduanya menggunakan kata yang sama, yaitu abot. Selain memiliki makna mengusahakan, kata abot juga bermakna hamba. Kita dapat melihat ini dalam Kejadian 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ayat ini berbicara tentang Abraham yang mengerahkan hamba-hambanya untuk menolong Lot yang menjadi tawanan perang setelah Sodom dikalahkan oleh musuh. Di sini hamba berarti budak dan tunduk sepenuhnya di bawah otoritas tuannya. Ketika Abraham membutuhkan mereka, mereka ada. Ketika Abraham memberikan perintah, mereka siap untuk melaksanakan perintah tersebut. Kita akan melihat satu ayat lagi yang menggunakan kata abot dalam kitab Kejadian, yaitu Kejadian 27 ayat 29 yang berbunyi demikian. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ayat ini adalah bagian dari rentetan berkat Ishak untuk Yakub yang menyamar menjadi Esau. Di sini kata takluk juga menggunakan kata dasar abot. Dari 3 bagian kitab Kejadian yang sudah kita lihat bersama-sama, kita menemukan bahwa kata bekerja, kata hamba, dan kata takluk sama-sama berasal dari kata dasar abot yang seringkali dipahami sebagai ibadah. Jadi apa itu ibadah? Ibadah bukan hanya 1-2 jam yang kita habiskan di dalam ruang kebaktian gereja. Ibadah meliputi pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Bahkan seluruh aspek kehidupan sesungguhnya adalah ibadah di hadapan Tuhan. Ibadah juga adalah sikap hati yang mau menjadi hamba dan menaklukkan diri di bawah otoritas Allah, yaitu selalu siap sedia untuk melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan untuk kemuliaannya. Ini adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 juga menyampaikan hal yang sama, yaitu seluruh tubuh kita, baik secara fisik maupun rohani, adalah persembahan kepada Allah. Semoga melalui renungan hari ini, kita selalu ingat bahwa setiap detik kehidupan kita adalah persembahan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua.